Macan Kemayoran seolah sedang mengasah taringnya untuk kembali menerkam trofi juara. Setelah resmi mendatangkan Shane Patinama, kehadiran pemain barbel timnas akan terus bertambah dengan rumor kedatangan Ivar Jenner. Lawan-lawan di Super Lightweight dipastikan harus memutar otak lebih keras untuk menjegal ambisinya. Intensitas permainan yang akan diperagakan tentu jauh lebih berbeda. Kami akan membedah secara tajam bagaimana transformasi besar ini akan membawa Persija Jakarta bisa kembali juara. Mari kita selami lebih dalam setiap detail strategi dan kemewahan yang membuat Persija Jakarta terlihat begitu superior dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Miniatur skuad timnas Indonesia di tubuh Persija. Apakah kalian sadar ada suatu kebingungan yang kini menahan satu ambisi Persib? Ya, rival abadinya. Persija Jakarta pelan-pelan kini mulai berbenah secara besar-besaran. Macan Kemayoran seolah sedang mengasah taringnya untuk kembali tajam. Persija Jakarta baru saja mendatangkan Shane Patinama dari Buriram United. Kedatangannya bukan sekedar untuk menambah popularitas, melainkan menambal suatu kelemahan. Persija sedang dalam masalah pertahanan yang cukup rapuh. Untuk sekelas tim papan atas, kebobolan 14 gol adalah sebuah aib yang harus ditutupi. Bandingkan saja dengan sang rival abadi Persib yang baru kebobolan 11 gol. Statistik yang sebenarnya tidak begitu jauh, namun cukup menyakitkan untuk para jakmania. Muhammad Prapanca menyambut baik optimis Patinama bisa menambah kekuatan pertahanan. Shane adalah sosok dengan pengalaman yang kami butuhkan. Kehadirannya kami yakini akan memberi kontribusi nyata, memperkuat kualitas permainan maupun kedalaman skuad, kata Dirut Persija. Dari komentar ini sudah cukup menjelaskan jika Patinama merupakan seorang defender kuat. Dia sangat cerdas dalam membangun fondasi bertahan dan membaca pikiran lawan. Tak cukup puas mendatangkan Patinama, Persija akan mendatangkan Ivar Jenner. Ivar Jenner bertindak sebagai dirjen di lini tengah dengan kemampuan distribusi bola yang presisi. Keterangannya dalam mengatur ritme permainan akan membuat aliran bola Macan Kemayoran menjadi sulit diputus. Jenner adalah kepingan puzzle modern yang mampu menghubungkan lini belakang dan depan. Lini tengah dan sektor sayap Persija akan bertransformasi menjadi mesin penyerang yang sangat dinamis. Secara taktis, Ivan dan Shane memaksa lawan untuk mengubah strategi bertahan secara total. Fokus lawan akan terpecah antara menutup ruang tengah atau menghentikan ledakan Shane dari sisi lebar lapangan. Bayangkan, Shane menyisir sisi bek sayap dan Ivan memberikan umpan terobosan di sela-sela pertahanan yang rapat. Setiap pergerakan mereka adalah ancaman lawan yang sangat berpotensi menjadi gol indah. Inilah langkah nyata Persija menuju supremasi sepak bola modern yang sulit dihentikan. Cara Persija Jakarta juara memanfaatkan skuad mewah. Kunci utama untuk juara adalah kecerdikan pelatih dalam menerapkan skema permainan yang paling efektif. Persija harus konsisten dengan pola 3-4-3 atau 4-3-3 yang mengedepankan penguasaan bola secara dominan. Ivar Jenner akan menjadi pusat gravitasi dalam skema ini sebagai deploying playmaker yang handal. Namun, tantangan besar muncul jika pelatih mencoba memaksakan perubahan skema yang tidak cocok lagi. Banyak pemain asal Brazil yang kini mulai terpinggirkan karena gaya main yang tidak sesuai. Pemain Brazil cenderung individualis, sementara skema modern menuntut kerjasama tim yang sangat ketat. Jika skema dipaksakan berubah ke gaya klasik, potensi mewah Ivar Jenner akan terbuang percuma. Pemain-pemain teknis akan kesulitan jika dipaksa bermain bola panjang yang tidak efisien sama sekali. Ketidakharmonisan taktik ini bisa menjadi bumerang yang menghancurkan mimpi juara di tengah jalan. Pelatih harus berani melepas pemain bintang yang tidak bisa beradaptasi dengan sistem permainan cepat. Kolektivitas tim jauh lebih penting daripada sekedar mempertahankan nama besar yang sudah mulai meredup. Skuad mewah ini hanya akan berguna jika bergerak dalam satu visi taktis yang sama. Pemanfaatan lebar lapangan melalui wingback agresif harus menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan. Ivar akan mengatur kapan bola harus dialirkan ke sisi sayap atau menusuk langsung ke tengah. Skema ini membutuhkan disiplin posisi yang sangat tinggi dari setiap pemain di semua lini. Manajemen harus memastikan pelatih memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa yang pantas bermain nanti.
Jangan sampai ada intervensi yang merusak keharmonisan taktik yang sudah dibangun dengan sangat susah. Keberhasilan juara sangat bergantung pada sinkronisasi antara keinginan pelatih dan kemampuan pemain di lapangan. Persija harus belajar dari kegagalan tim bertabur bintang lainnya yang gagal karena masalah ego. Skuad mewah ini butuh tangan besi yang mampu menyatukan berbagai karakter pemain yang berbeda. Jika skema berjalan mulus, tidak ada satupun tim di liga yang bisa menghentikan. Kemenangan demi kemenangan akan diraih jika skema modern tetap dipertahankan dengan sangat konsisten sekali. Gaya main yang progresif dan menekan tinggi akan menjadi identitas baru macan Kemayoran musim. Inilah cara Persija Jakarta mengunci gelar juara, memanfaatkan kemewahan skuad dengan taktik yang tepat. Dari titik inilah satu hal menjadi jelas. Persija Jakarta bukan sekedar menumpuk pemain berlabel timnas, bukan sekedar untuk menyaingi rival. Persija seakan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Bagaimana pendapatmu? Akankah Persija Jakarta mampu merebut gelar juara dengan skuad mewah?